Kamu sengaja memalsukan kematian keluarga mereka. Astagfirullah. Ya Allah. Kejam banget, astagfirullah. Jadi teman-teman, ayo mas, buruan mas. Kamu kemana sih mas Bul? Ini saya harus menemui sesuatu di sini teman-teman. Mas Edi. Menemui sesuatu siapa mas? Benar. Di mana kamu? Di mana kamu? Udah sekitar sini teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Mas Bul di channel Iman Asus ya. Dan ini maaf saya agak sedikit terburu-buru ya, agak sedikit tergesa-gesa ya teman-teman. Karena ini saya harus segera menulis sebuah sosok di sini ya. Dan sosok ini adalah seorang dokter ya teman-teman. Dan ini sebenarnya tadi itu dokter ini mau datang ke rumah saya teman-teman. Malah udah datang, cuman langsung saya usir teman-teman dari rumah. Karena yang saya tahukan sih ya teman-teman, itu di rumah kan ada adik saya yang kecil. Terus juga ada tetangga, takutnya itu mereka ketakutan loh teman-teman. Mereka itu ketakutan melihat ada sosok dokter di situ teman-teman. Maka daripada itu saya perintahkan sosok dokter tersebut untuk ke area sini. Yang ya agak sedikit jauh dari desa saya, dari rumah saya teman-teman. Untuk jaga-jaga aja biar ya orang itu nggak ketakutan teman-teman. Dan sebelum mendelik, dan ini saya juga nggak tahu tujuan dari dokter tersebut datang ke saya itu untuk apa. Saya itu nggak tahu maksud dia itu apa, saya juga nggak tahu. Karena tadi belum sempat berinteraksi udah saya usir. Ya saya takutkan sih ntar geger aja di desa saya teman-teman. Terus sebelum mendelik. Nah dia udah ada di sini teman-teman. Mas Edi kesini mas. Sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini sok dokternya teman-teman yang datang ke rumah saya tadi. Selamat malam. Gini, saya nggak mau basa-basi. Tujuan kamu itu apa mendatangi saya tadi? Bahkan sampai kamu itu datang ke rumah saya. Kamu ingin minta bantuan kepada saya? Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, ini jadi dokternya teman-teman, tapi dia ini bukan dari Indonesia teman-teman, tapi dari luar negeri. Dia cuman ya apa, bekerja di sini teman-teman, mempunyai bisnis di sini ya. Dan ini saya juga dulu pernah bertemu dengan si dokter ini waktu saya sedang berada di Jakarta, waktu sedang liburan. Dan waktu itu saya itu sedang sakit di Jakarta, itu sakit. Jadi kebetulan juga dokter ini sedang magang di sebuah rumah sakit dan beliau ini yang merawat saya teman-teman. Tapi ini dia itu minta tolong kepada saya itu, minta tolong kenapa ya saya juga nggak tahu. Karena saya udah ini apa, udah nggak pernah dengar kabar dia teman-teman sejak waktu itu. Minta tolong apa? Dan saya juga kaget kenapa tiba-tiba kamu sudah menjadi arwah seperti ini. Minta tolong dari kamu kesakitan, kamu selalu disiksa. Kenapa tapi? Terus apa hubungannya kamu menemui saya? Apa? Jadi minta maaf? Minta maaf kepada siapa? Dan kenapa kamu harus minta maaf? Apa? Kepada warga yang pernah kamu tipu, yang pernah kamu bohongi. Astagfirullahaladzim. Coba kamu ceritakan secara detail. Dok, dengerin saya. Ceritakan secara detail dari awal sampai akhir. Dari kenapa dokter ini ingin meminta maaf kepada warga tersebut dan sampai dokter seperti ini merasa kesakitan. Ceritakan dok. Biar saya sama teman-teman saya ini, Mas Edi, nggak salah paham.
dokter menipu mereka. Terus apa? Jadi setiap orang yang datang ke dokter, astagfirullahaladzim. Jadi berapa korban dokter? Semua yang ada di desa tersebut, astagfirullahaladzim. Jadi ya teman-teman, jadi dokter ini kan dia itu membuka sebuah cabang ya teman-teman di sebuah desa. Dan desa ini ya agak terpencil teman-teman, jauh dari kota ya, bisa dibilang seperti itu. Dan dokter ini membuka sebuah praktek pengobatan ya, sebuah klinik ya teman-teman di sana. Dan ini dia itu melakukan sebuah tindak kecurangan teman-teman di sana. Yaitu siapapun orang yang berobat ke dokter ini di kliniknya dia, itu pasti akan divonis terkena virus corona teman-teman, terkena COVID-19. Apa? Padahal itu cuma penyakit biasa. Astagfirullahaladzim. Jadi semua orang yang datang ke kamu, ke dokter, walaupun mereka cuma pilek biasa, pusing, batuk, penyakit ringan, sama kamu pasti selalu divonis terkena corona. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ini benar-benar gimana ya mas? Jadi orang-orang yang, ya maaf ya teman-teman, ini kan orang desa mungkin ya agak awam juga ya teman-teman. Soalnya juga waktu si dokter ini buka klinik itu sedang ya wabahnya itu, virusnya itu virus corona sedang merajalela teman-teman. Jadi warga ya di desa tersebut juga mungkin khawatir kali ya. Jadi langsung percaya aja sama si dokter ini teman-teman. Ya tapi ini emang dokter beneran teman-teman, bukan dokter gadungan ya. Ini dokter asli, cuman astagfirullahaladzim. Kenapa dokter sampai memvonis mereka, menipu mereka terkena corona? Untuk apa? Hanya untuk uang. Astagfirullahaladzim. Keterlaluan banget kamu sih dok. Terus apa itu? Dah? Oh jadi seperti ini teman-teman. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Ini saya ceritakan lagi. Jadi kan si warga tersebut kan divonis terkena corona ya teman-teman. Dan dokter ini bilang jika ya ada beberapa dari warga tersebut yang bilang ke dokter ini minta rujukan untuk ke kota teman-teman, untuk dirawat di rumah sakit yang lebih besar lagi. Tapi sama dokter ini dibilangin, udah kamu nggak usah kota, jarak dari desa ini ke kota itu sangat jauh. Jika kamu ke kota mungkin kamu bisa meninggal di tengah-tengah jalan gitu teman-teman. Dan sontak ya mereka itu yang berniat untuk ke kota untuk berobat di sana itu ketakutan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dan ini ya kebenaran juga mereka itu nggak sakit teman-teman, cuma paling mungkin dia pilek biasa ataupun penyakit ringan biasa seperti masuk angin teman-teman. Tapi ya, dokter ini agak sedikit licik gitu teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Jadi terus setelah mereka itu percaya sama omongan kamu dan mereka itu nggak mau ke kota, mereka itu, oh kamu yang mau ngobatinya. Terus apa? 1 orang 10 juta. Dokter serius? Astagfirullahaladzim. Terus nasib orang yang tidak mampu gimana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim teman-teman. Jadi ini benar-benar sadis ya teman-teman. Jadi setiap orang yang dikarantina sama dokter ini, diobati sama dokter ini itu akan dikenakan tarif 10 juta teman-teman per orang. Coba kalian bayangkan ya, jika dalam satu keluarga itu semuanya terkena, 5-5-nya kena, ayah, ibu, kakak, ada yang kedua, ada yang ketiga kena semua, itu berarti 50 juta kan mas?
Astagfirullahaladzim. Belum yang ini ya teman-teman, yang nggak punya uang. Orang yang bisa dibilang itu ya hidupnya itu sederhana teman-teman. Ini mereka mau dapat uang dari mana teman-teman? Nauzubillah min dzalik. Ini keji banget teman-teman. Bahkan dokter ini bilang sampai ada yang rela menjual tanah dan sawah serta ini teman-teman perkebunannya. Halo, Kenapa Mas Edi? ini Mas, tadi ada yang terbang Mas. Itu semua kelelaran Mas Edi, nggak usah takut. Terus gimana? Setelah itu udah selesai kan? Dengan semua kecurangan kamu. Apa? Masih ada lagi. Astagfirullahaladzim. Kecurangan apa lagi yang kamu lakukan kepada penduduk tersebut? Kamu sengaja memalsukan kematian keluarga mereka. Astagfirullah. Ya Allah. Kejam banget. Astagfirullah. Jadi teman-teman, si dokter ini ya, selain menipu warga dengan cara memberitakan bahwa mereka terkena corona, dia juga menipu pihak keluarga yang keluarga itu dikarantina sama dia. Memalsukan kematian teman-teman. Jadi dia itu akan datang ke keluarga tersebut yang dikarantina oleh dia dengan membawa ambulan dengan peti matinya tersebut teman-teman, secara tiba-tiba. Dan itu membuat pihak keluarga itu kaget teman-teman. Dan dia itu bilang bahwa keluarga bapak itu, ibu itu udah nggak selamat karena terkena corona teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Dan ini kan dari pihak keluarga kan pasti kan ngotot ya teman-teman, ingin melihat, mengecek isi petinya. Tapi dokter ini kan dia ini licik, pintar gitu teman-teman. Dia tuh bilang ini kan terkena covid bu pak, jadi nggak boleh dibuka, takut menyebar virusnya gitu. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Dan ini ya teman-teman, ini yang lebih parahnya lagi ya teman-teman, yang lebih astagfirullah gak masuk akal ya teman-teman. Sebelum peti mati tersebut dimakamkan ya teman-teman, si dokter ini bilang ke keluarganya, Pak Bu, ini saya punya tawaran untuk kalian ya. Ini astagfirullah. Ini kalau semisal kalian berani bayar ke saya itu bersekian-sekian juta ya, puluhan juta kata dia dokter ini, puluhan juta, saya itu bisa menghidupkan lagi keluarga ibu yang udah meninggal ini. Astagfirullahaladzim. Ini astagfirullahaladzim. Ini itu kebohongannya udah sangat jauh teman-teman. Ini yang pertama ya, itu keluarga itu nggak meninggal teman-teman, tapi dia bilang meninggal sampai membawakan peti mati. Namun di peti mati tersebut itu kosong teman-teman, nggak ada mayat satupun. Astagfirullahaladzim. Terus juga banyak yang ketipu teman-teman sama dokter ini. Astagfirullahaladzim. Jadi semua orang yang datang kamu pasti udah kamu tipu. Banyak korban kamu. Astagfirullahaladzim. Aduh, gak tahu lagi harus bilang apa teman-teman. Astagfirullahaladzim. Terus apa lagi? Jadi setelah kamu mendapatkan uang dari keluarga tersebut, kamu kembali dengan bawa peti mati tersebut, dan tiba-tiba selang beberapa hari kamu menyerahkan keluarganya yang udah sembuh. Astagfirullahaladzim. Terus apa lagi habis itu? Udah selesaikan kebohongan kamu yang sangat kejam itu. Masih ada lagi. Apa ya ini? Yang ini apa? Jika ada yang meninggal sebelum diserahkan ke keluarganya, sebelum dimakamkan, kamu mengambil organ dalam mereka untuk dijual. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa ada orang kayak gini sih? Jadi semua yang meninggal sama kamu, yang meninggal di tempat kamu, pasti akan kamu ambil organ dalamnya
untuk kamu jual. Astagfirullahaladzim. Bahkan bukan cuma yang masih hidup, yang sudah meninggal pun kamu zolimi. Kamu ini manusia macam apa sih? Kamu itu dokter loh, harusnya kamu itu menolong orang, bukan malah mempersulit mereka. Bahkan yang sudah meninggal pun kamu juga mempersulit. Astagfirullahaladzim. Harusnya kamu itu menerima yang lebih dari ini. Sisaan kamu harusnya lebih kejam lagi dari ini. Perbuatan kamu udah keterlaluan, Dok. Kamu itu nggak pantas jadi dokter. Astagfirullahaladzim. Udah, ini saya nggak mau menolong dokter. Pokoknya itu, dokter udah keterlaluan. Tapi dokter itu udah berbuat seperti itu, Dok. Udah menipu banyak orang. Baik, hanya ucapan permintaan maafan dokter kan kepada desa tersebut kan. Baik, kalau itu saya bisa bantu. Tapi setelah ini saya nggak mau lagi berurusan dengan dokter dan saya minta jangan datang lagi ke tempat saya dan bertemu dengan saya. Daripada saya itu marah sama kamu. Paham? Iya, udah. Saya akan sampaikan permintaan kamu, dokter. Ya. Dan saya harap kamu itu, ya, mendapatkan siksaan yang lebih kejam dari ini. Supaya kamu itu menyesal. Astagfirullahaladzim. Udah lebih baik sekarang dokter pergi dari sini. Pergi, Dok. Astagfirullahaladzim. Udah pergi, teman-teman. Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Ini bener-bener gimana ya, teman-teman? Si dokter ini kan, ya dia tuh udah keterlaluan banget, teman-teman. Dia tuh udah menipu banyak orang, ya. Bahkan sampai ini orang yang kurang mampu. Dan sampai yang udah meninggal pun udah dia zolimi, teman-teman. Seperti misal ini saya atau Mas ini datang ke dokter tersebut. Padahal penyakit kita itu, Mas, cuman pilek biasa ya, Mas, atau masuk angin ya, Mas. Itu sama dokter tadi divonis terkena corona, teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Dan bahkan si dokter tadi juga bilang ya, harus segera dikarantina, tapi tempat saya nggak boleh ke tempat lain, teman-teman, karena takut terbongkar, teman-teman, kebusukan dia. Dan tarifnya pun ini nggak masuk akal, teman-teman. Ya mungkin ya, maaf, saya nggak tahu kalau karantina itu berapa tarifnya, saya juga nggak tahu karena saya itu nggak pernah di karantina ya, teman-teman. Tapi kan ini kan ditipu, teman-teman. Karantina bohongan, tapi sampai 10 juta tarifnya loh per orang loh. Bayangkan 5 orang satu keluarga kena semua 50 juta. Astagfirullahaladzim. Dan belum lagi buat orang yang kurang mampu ya, itu uangnya dari mana loh? Bahkan ada yang sampai rela jual tanah, jual ini sawah, jual rumah juga ada, teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Ini juga yang paling parahnya ya, teman-teman, sampai memanipulasi kematian, memalsukan kematian, dan yang sudah meninggal pun ini organnya itu dijual, teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini buat kalian ya, teman-teman, jangan dicontoh dokter dari luar negeri tadi ya, teman-teman. Dia itu bukan dari Indonesia tapi dari luar negeri ya, teman-teman. Cuman membuka ini klinik di sini untuk segera mencari cuan, teman-teman, untuk kecurangan, teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Dan ini saran saya buat kalian ya, terutama buat dokter itu kan gini, kayak itu kan dokter udah disumpah untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan kalian ya, tanpa pamrih. Jadi buat kalian ya, tolonglah mereka, tolong dengan ikhlas, dengan tulus. Kalian itu nggak usah menginginkan imbalan dari mereka, teman-teman. Pasti suatu saat nanti akan ada yang membalas perbuatan kalian, teman-teman, jika kalian itu menolong mereka dengan tulus ya. Jadi itu ya, teman-teman. Lagian juga buat kalian kan kalau bekerja sebagai dokter kan pasti dibayar, teman-teman. Jadi jangan mengambil keuntungan dengan ini minta kepada pihak keluarga itu berkali-kali lipat gitu, teman-teman. Jangan. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi buat kalian
Yang ingin menolong, tolonglah dengan ikhlas. Jangan meminta yang enggak ya teman-teman. Karena jika kita menolong dengan ikhlas, pasti suatu saat nanti kita akan dibantu teman-teman. Akan ditolong sama Allah. Ya kalau enggak di dunia, di akhirat teman-teman. Dan ini mungkin setelah ini saya akan langsung datang ke tempat desa yang dokter ini pernah tipu ya, untuk mengucapkan permintaan dokter ini. Astagfirullahaladzim. Saya udah nggak tahu harus bilang apa lagi teman-teman. Ini bener-bener terlalu kejam menurut saya sih. Dia itu bukan manusia menurut saya teman-teman, kayak nggak punya hati gitu. Ya udah teman-teman, mungkin ini saya tutup ya teman-teman. Saya di sini Mas Baul dan Mas Edi pamit undur diri. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi sedih ini Mas. Mas, jadi kita pergi Mas dari sini.